Bab Satu Malam yang Indah. Bab 046. Awan ikut tersenyum, melihat ekspresi wajah adik sepupunya itu. Kamu punya fotonya. Sepertinya sudah kenal sangat lama. Itulah Mas. Akun sosial medianya nggak ada foto dia sama sekali yang bisa aku curi. Tapi, dulu kami satu kampus. Meskipun aku nggak kenal dulu. Kesengsemnya baru. Sekarang, hahaha, akunya dengan gelak yang terlihat bahagia. Wow, jadi penasaran. Kerja di mana dia? Apa di perusahaan kita? Tanya Awan yang semakin ingin tahu. Bukan, Mas. Dia itu ibu rumah tangga, yang buka catering gitu. Dan, sekarang perusahaan kita jadi pelanggannya. Itu pun, alasan aku, biar bisa lihat. Senyum dia. Duh, nggak pernah nyenyak aku tidur, Mas. Semenjak lihat senyuman Ernia, Rangga kian tersipu, setiap dia memuji kecantikan sosok Ernia di depan Awan. Sementara Awan, hatinya terasa semakin tercubit-cubit. Kenapa ciri-ciri Ernia yang dicintai Rangga sama dengan Ernia adik mendiang istrinya? Hahaha, dasar bucin. BTW, kamu tahu rumahnya. Sudah kamu nyatakan perasaanmu padanya? Sudah, Mas. Aku ajak dia ta'aruf, tapi ditolak. Tapi aku nggak nyerah, Mas. Makanya aku mau usaha terus, buat bujuk mama sama papa. Aku mau lamar langsung saja. Biar langsung halal, jawab Rangga dengan wajah yang penuh semangat. Hebat kamu. Jadi, Mas harus bantu apa, dong? Bujuk mama papa, Mas. Katakan, kalau Ernia itu bukan sembarang janda. Dia itu istimewa. Awan terdiam, dia menangkap keseriusan dari sorot kedua bola mata adik sepupunya itu. Apalagi dia katakan akan langsung melamer, sebab langkah pertama ta'aruf Ernia tolak. Hati Awan kian cemas, siapa Ernia yang Rangga maksudkan? Mas Awan, kan gak tahu bagaimana kepribadian wanita itu. Bagaimana mau menjelaskan ke mama papa kamu, coba? Sahut Awan, yang sejujurnya kian penasaran dengan sosok yang telah mengobrak-abrik perasaan adik sepupunya itu. Bagaimana kalau besok kita berkunjung ke rumahnya, Mas? Sekalian Mas lamarin sementara deh. Sambil nunggu restu mama sama papa, usul Rangga, yang membuat Awan membeliak dan meneguk salivanya berat. Wots! Awan mengerjap seraya menegakkan punggungnya. Lalu menatap lekat Rangga yang menatapnya penuh harap. Mau ya, Mas? Please. Ish, masa iya Mas Awan? Nggak pantas lah. Mas, kan masih muda. Sudah, sabar aja nunggu mama kamu setuju. Istihoroh lagi yang kenceng. Minta petunjuk sama Tuhan. Biar ditunjukin jalan yang terbaik. Sebab, apa yang menurut kita baik, belum tentu baik. Dalam pandangan Tuhan. Kamu paham itu, kan? Sahut Awan pasti. Tapi, Mas, restu orang tua itu yang utama, gak? Percayalah. Rumah tangga tanpa restu orang tua, hanya membuat hidup kalian tidak akan tenang. Terutama untuk si wanita. Dia akan merasa tertekan, jika pihak keluarga suami tidak menyukainya, imbu Awan yang membuat Rangga termenung. Pria tampan berlesung pipi itu menghela nafasnya panjang. Sementara Awan lebih lekat menatap adik sepupunya itu dengan kasih. Bagaimanapun, Rangga adalah adiknya. Apalagi, keluarga Rangga satu-satunya keluarga yang Awan miliki. Ayah dan ibu Rangga, ya orang tuanya. Mereka yang selama ini menjaganya, setelah kedua orang tuanya meninggal. Apa Ernia akan menunggu ya, Mas? Sampai aku berhasil meyakinkan mama sama papa, kalau dia itu perempuan baik-baik, gusar Rangga. Yang ternyata mengerti akan apa yang
Jelaskan sang kakak. Ga, jodoh, mati dan rezeki itu sudah diatur. Mau sekuat apapun kamu hindari, kalau sudah jatah kamu, pasti akan jadi milik kamu. Apapun itu. Juga sebaliknya. Meskipun kamu mati-matian mengejar, kalau memang bukan hak kamu, yang gak akan jadi milik kamu. Jadi, perbanyaklah berdoa. Sebab, hanya doa yang bisa merubah segalanya. Bukankah Tuhan yang mengendalikan hati manusia? Rangga mengangguk-angguk mengerti. Desa, nafasnya terdengar berat. Seakan kecewa dengan keadaan, tapi harus ikhlas menerimanya. Kedua pria tampan itu saling tatap. Lantas tersenyum samar mengurai rasa yang terpendam dalam kalbu masing-masing. Tapi aku sudah terlanjur cinta lo mas, sama Ernia, lirih Rangga dengan mimik wajah penuh harap. Bukankah cinta tidak harus memiliki, Ga? Besarkan hatimu, coba langitkan namanya, sebut dalam doa. Minta sama sang pemilik hati, agar bisa membuka hati Om Daniel dan Tante Niken. Juga nama wanita yang ingin sekali kamu halalkan. Awan tetap bersikap bijak. Sebab memang dia tidak tahu wanita yang adik sepupunya itu sedang perjuangkan. Iya, saat Awan dulu mencari Ernia saja. Bahkan ada ratusan nama yang sama dengan nama tersebut, bukan? Jadi, besar kemungkinan bagi Awan, jika Ernia. Yang Rangga maksudkan bukanlah Ernia adik iparnya. Mungkin andai Ernia kala itu tak merajuk dan tetap tinggal, pasti mereka akan bertemu. Rahasia Tuhan itu tak bisa ada yang menebak. Tapi, Mas Awan bantu buat bujuk mama papa, ya. Tidak semua janda itu buruk. Masih banyak janda yang baik dan pantas untuk diperjuangkan. Contohnya, Ernia. Mas tidak yakin, Ga? Sebab memang Mas belum tahu seperti apa Ernia kamu itu. Tapi, nanti Mas coba tanyakan lagi sama Om Daniel. Apa masalahnya dengan gelar wanita itu? Sudah sana, istirahat. Mas juga pengen tidur. Dari kemarin Mas nggak bisa tidur, ujar Awan. Kepikiran Mbak Gladys ya, Mas. Pasti Mas Awan cinta banget sama beliau. Beruntung sekali Mbak Gladys dan Mas Awan menikah tanpa terhalang restu, celetuk Rangga. Awan tersenyum samer. Lantas menghela nafasnya panjang. Sebab kami memang sama-sama tak punya orang tua, Ga. Dulu, kami menikah sebab kami sudah saling cinta. Ya, daripada bikin maksiat, mending halalin saja. Dan Gladys juga setuju. Jadi, tak ada yang menghalangi kami. Padahal, Gladys itu masih punya keluarga, dari pihak ayahnya. Juga adik kandung, yang ternyata tinggal di kota ini. Tapi, mereka terpisah sejak bayi. Dan, mereka baru saja bertemu belum lama, jelas Awan. Membuat ingatannya kembali melayang. Mengingat sosok Ernia yang sempat memenuhi sebagian sisi hatinya, setelah Gladys. Mungkin hingga kini sisi hati itu masih ada. Tapi, Awan sulit mengakuinya. Sebab hubungan antara mendiang istri dan adik ipar yang memang tak bisa mereka satukan kala itu. Awan menghela nafasnya berat. Ada sisi hati yang kala itu ingin sekali dia perjuangkan. Meski Ernia memang menolaknya. Apalagi, saat dia tahu, Kinan bukan darah dagingnya. Awan nyeri, saat hari itu melihat Ernia histeris dalam pelukan sang mantan suami. Tapi, siapa dia? Yang bahkan saat itu memang dia juga sedang berduka harus kehilangan sang istri. Meski kepergian Gladys adalah keinginan hatinya. Yang tak tega melihat sang istri tersiksa. Oh ya, pasti adiknya sangat sedih. Baru bertemu, tapi langsung kehilangan lagi. Siapa? Dia Mas. Kasihan. Apa dia sudah menikah?
Bukan sedih lagi, ga. Mungkin perasaannya tak lagi bisa digambarkan. Tapi, dia seharusnya juga bahagia. Sebab keluarga ayahnya saat ini bersama mereka. Mas harap dia bahagia saat ini. Berkumpul dengan keluarganya, meski harus kehilangan kakak satu-satunya, ujar Awan. Awan menarik nafasnya panjang, lantas membuangnya perlahan. Padahal, Awan berharap adik iparnya itu akan tetap tinggal bersamanya. Meski kakaknya telah tiada. Tapi, lagi-lagi Awan tak punya hak untuk mengatur kehidupan adik iparnya itu. Namanya Ernia, hehehehe. Bisa sama ya namanya sama nama perempuan yang kamu taksir. Dunia. Kenapa mereka memakai nama yang sama, coba? Padahal banyak nama yang lain, bukan? Kamu telat datang, ga? Kalau datang lebih awal kemarin, kamu pasti ketemu sama Ernia adiknya Mbak Gela, Imbu Awan. Rangga tercengang, tapi lantas terbahak saat tahu nama yang sama dengan wanita. Pujaannya membuat keduanya tergelak bersama. Maaf, Mas. Kemarin nunggu papa mama datang dulu. Harus jemput di bandara, kan? Jadi baru bisa datang sekarang. Mana pakai ditunda keberangkatannya kemarin mama papa? Kan? Iya, nggak apa-apa. Apa dia mirip dengan Mbak Gladys, Mas? Jangan katakan Mas mau turun. Ranjang, hihihi. Rangga bertanya diselingi godaan. Awan merasakan wajahnya menghangat, saat Rangga mengatakan kalimat, turun ranjang. Bahkan dia tak terpikirkan tentang hal itu. Tapi, hatinya tiba-tiba berdesir. Kala kalimat itu keluar dari bibir adik sepupunya itu. Dan, Awan jadi teringat saat Gladys sore itu susah payah ingin melepaskan cincin perkawinan mereka dari jari manisnya. Kening Awan berkerut tiba-tiba. Hatinya meremang, memutar kejadian saat di rumah sakit. Kala Gladys menggenggam kelingkingnya juga Ernia. Lalu, saat Gladys membawa telapak tangan Ernia mas bahunya. Saat dia tak berhasil mengeluarkan cincinnya. Meski cincin itu sudah sangat longgar di jarinya yang kian mengecil. Apa itu kode dari Gela? Agar aku mendekati adiknya. Batin Awan tiba-tiba bermonolog, berdebar tak menentu. Berloncatan tak karuan. Menghadirkan desir hangat yang merambat. Membuatnya wajahnya menjadi merona. Cie. Yang sudah move on padahal baru sehari. Hahaha. Ish, kamu itu. Dia sudah menikah dan punya satu bayi. Tapi, ngobrolin apa sih kalian, sampai jam segini belum tidur? Tegur Niken, yang keluar dari kamar tamu. Rangga dan Awan sontak melirik jam dinding. Yang ternyata sudah menunjukkan pukul 1-2 malam. Mereka tertawa, sebab keasikan mengobrol hingga lupa waktu. Rangga berdiri, dan merentangkan kedua tangannya. Menggeliat sesaat, lantas beranjak. Besok lagi, Mas kita ngobrolnya. Aku tidur duluan, ya. Oke. Mereka berpisah ke kamar masing-masing. Sementara Niken menuju dapur untuk mengambil minuman dingin. Awan memasuki kamarnya. Duduk di tepian ranjang, dengan nafas terhempas sesak. Menatap luasnya ranjang yang kini menjadi terasa semakin luas. Meski selama menikah dengan Gladys, mereka jarang tinggal di rumah ini. Tapi, ranjang tersebut pernah menjadi saksi peraduan mereka berdua. Apa kau ada di sini, Gela? Gumamnya lirih, seraya merebahkan tubuhnya ke atas kasur, menatap langit-langit kamarnya yang terasa semakin hampa. Mas, kangen. Gladys sontak menjatuhkan tubuhnya memeluk tubuh suaminya. Dan mereka bergelut di balik selimut. Menuangkan rindu setelah sekian lama terpisahkan. Pagutan, kuluman, hingga hentakan tubuh yang diiringi desa, penuh kenikmatan.
memenuhi ruangan hangat. Kamar mereka gelap. Sedikit lagi, jangan pergi. Awan mendesah saat dia hampir saja mencapai puncak nirwana. Tapi, istrinya justru menarik diri dan menjauh. Gelap, kembali sayang. Tapi tidak dia lihat lagi sosok cantik itu di dalam ruangan itu. Namun, tiba-tiba dua orang datang dengan gelak tawa mendekatinya. Kening Awan mengerut saat Gladys kembali bersama seorang wanita, tapi Awan tak begitu jelas melihatnya. Siapa wanita yang bersama istrinya itu? Gla, siapa dia? Tanyanya. Tapi Gladys tak menyahut. Dia hanya tersenyum dan membawa wanita yang ia gandeng terus mendekat padanya. Gladys meraih tangan Awan, tangan lainnya menggenggam tangan wanita tersebut. Dan dia menyatukan tangan wanita itu dengan tangan Awan. Gla, apa maksudmu? Pekik Awan saat melihat Gladys menjauh dengan senyuman mengembang di bibirnya. Jauh dan semakin menjauh, meninggalkan Awan bersama wanita yang tangan mereka saling bertautan. Siapa kamu? Tanyanya, dengan mata menyipit, sebab dia tak bisa dengan jelas menatap wanita itu. Hanya terlihat bibirnya tersenyum. Tapi wanita itu tak bersuara. Dan hanya menampakkan senyumannya saja. Kening Awan berkerut, saat samar sosok Gladys kembali datang membawa satu tangkai mawar putih. Lantas meletakkan di genggaman tangan wanita yang berada di hadapan Awan. Gla, siapa dia? Cinta yang seharusnya kamu miliki, Mas. Aku telah meletakkan cincin itu di pangkuannya kala itu. Semoga saat kamu sematkan padanya, kalian akan bersama selamanya. Suara Gladys samar terdengar. Dan bayangan itu menghilang. Cincin. Gumamnya penuh tanya. Tok, tok, tok. Awan mengerjap saat terdengar suara ketukan pintu. Pria itu menyipitkan matanya, sebab ternyata lampunya masih bersinar terang, saat dia tanpa sadar terlelap. Dia hendak berdiri untuk membuka pintu. Tapi, saat menekan kasur, tangannya menyentuh sesuatu. Bunga. Gumam Awan, seraya menggenggam satu tangkai bunga mawar putih yang ada di sampingnya. Keningnya kembali berkerut, matanya melirik ke arah pintu. Menajamkan indera pendengarannya. Tapi, dia tak mendengar suara ketukan pintu itu lagi. Awan melirik jam dinding, masih pukul 3 dini hari. Rasanya dia baru saja merebahkan tubuhnya tadi. Tapi, alam telah membawanya ke alam mimpi. Gladys. Iya, barusan dia yang memberikan bunga ini pada wanita itu. Tapi siapa wanita itu? Lirik Awan. Isi kepalanya menjadi berkecamuk. Awan menghela nafasnya berat. Lantas mengangkat diri untuk berdiri. Saat hendak melangkah, sudut matanya menangkap sekilas benda berkilau yang ada di atas nakas. Awan menghentikan langkahnya, dan menoleh ke benda itu. Shoot! Awan meletakkan mawar yang ia pegang, lantas mengutip ring tersebut. Kembali dia mendudukkan diri di tepi ranjang. Memutar-mutar benda berkilau itu dalam jimpitan tangannya. Nafasnya kembali menghela panjang, lalu menatap ke arah bunga mawar. Mawar putih. Cincin. Pangkuan. Gumam Awan mencoba mengaitkan semua kata demi kata yang Gladys katakan baru saja. Apa maksudnya, Gla? Aku tak mengerti. Lalu siapa wanita itu? Aku hanya bisa melihat senyumnya saja, gumamnya, seraya menyapa lembut cincin kawin yang dulu dia sematkan ke jari manis Gladys dengan penuh cinta. Awan terus mencoba menyelami pikirannya, mengingat senyuman yang terulas dari wanita yang Gladys hadirkan di antara mereka dalam mimpinya. Aku seperti tidak asing dengan senyuman itu. Tapi siapa? Gumamnya lagi. Dert, dert, dert. Awan tersentak,
saat tiba-tiba ponselnya bergetar di atas nakas. Astagfirullah. Pekiknya, seraya mengurut dadanya. Dia meletakkan cincin itu, dan mengambil ponselnya. Awan tercengang, saat ada nama Ernia dalam layar ponselnya. Lengkap dengan gambar wajah wanita itu bersama bayi Kinan yang mereka berdua tersenyum merekah. Senyum ini. Awan meneguk salivanya berat, menatap gambar Ernia yang tersenyum begitu manis di layar ponselnya. Hingga derit ponsel itu berhenti, Awan tak kunjung menjawab panggilan masuk dari Ernia itu. Entah mengapa hatinya menjadi sangat kacau balau menatap senyuman manis yang sepertinya baru saja ia lihat di dalam mimpinya. Sungguhkah itu senyum yang sama, pikir Awan. Ponselnya berderit kembali, Awan hanya menatap ponselnya sayu. Dia ragu untuk menjawab atau merejek panggilan masuk dari adik iparnya tersebut. Sebab hatinya berdebum. Bahkan dia merasakan nafasnya naik turun, tubuhnya ikut gemeter, entah apa yang sedang dia alami saat ini. Sampai 3 kali panggilan masuk itu Awan abaikan. Akhirnya, terlihat oleh Awan ada notifikasi pesan masuk dalam ponselnya. Setelah beberapa menit ponselnya hanya Awan tatap dalam diam. Awan urung membukanya sebab dia ragu, ada apa gerangan. Adik iparnya menghubunginya sepagi ini, bahkan ini masih terlalu dini hari.